balik lagi di Midlight. Ini nih segmen yang ditunggu-tunggu nih. Monolognya Mandoresa. Langsung aja, Anda mulai monolog, saya mundur pelan-pelan. Mundurnya gimana? Tarik lagi. Ya udah. Terima kasih Otong ya. Lucu juga lama-lama dia ya. Oke, berita malam ini kita bahas soal dilema teknologi. Jadi dibalik hingar-bingar kemajuan teknologi dan digitalisasi yang katanya bikin hidup serba canggih dan cepat, ternyata yang semakin canggih penipuan online-nya. Sementara korbannya makin pelangap-longo. Kayak siapa? Kayak Otong tadi. HP-nya smart, orangnya nggak smart. Tontonannya bocah joget tiap hari. Dari emak-emak yang baru belajar belanja online sampai aparat yang lagi kepoin medsos penjahat, semua kena tipu. Modusnya macem-macem, mulai dari kalimat selamat Anda dapat hadiah sampai klik link ini biar kaya. Padahal sekali salah klik link, ludes duit di rekening. Dan mirisnya sekarang Indonesia bukan cuma korban, negara kita udah jadi markas scammer dunia. Bilangnya mau bikin usaha startup. Startupnya tipu-tipu. Bukannya jadi unicorn tapi jadi kuda lumping. Kuda lumping makan beling. Good morning my darling. Bisa aja saya. Otoritas Jasa Keuangan alias OJK akhirnya angkat suara soal maraknya scam digital di Indonesia. Total kerugian tembus 4,1 triliun rupiah. Bayangin 4,1 T, kalau itu duit disimpan di celengan ayam, ayamnya jadi T-Rex tuh. Bisa aja saya. Frederika Widiasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Bah, itu atribusi apa gerbong kereta ekonomi jarak jauh panjang banget ya. Ngos-ngosan saya sampai suara sampai serak nih. Pas peluncuran Global Anti-Scam Alliance atau GASA Indonesia Chapter Kamis 31 Juli kemarin, Frederika bilang kalau dari November 2024 sampai sekarang, laporan penipuan yang masuk dari masyarakat udah tembus 200.000 lebih. 9 bulan 200.000 lebih kasus, jadi lebih dari 22.000 kasus per bulan. Kalah tuh viewer IG-nya Otong. 1.000 aja udah sujud syukur ya. Bot semua lagi yang komen tuh. Kan dari total kasus yang bisa diselamatin cuma 9%. Sisanya ya wassalam. Uangnya hilang, tinggal notifikasi doang. Maaf, saldo Anda hilang entah kemana. Persis tuh kayak nasib penonton malam ini. Kemarin gajian, tadi sore ke ATM, uangnya udah nggak keluar. ATM-nya minta maaf. Dikirain kena penipuan, pas cek mutasi ternyata udah ditarik cicilan. Gaji apa odong-odong lewat doang. Frederika juga bilang kalau penyebab utamanya korban kelamaan ngelapor. Udah ditipu tapi masih galau dulu. Padahal di dunia digital menunda 12 jam itu udah kayak ngasih scammer jalan bebas gesek. Bebas tarik tunai plus bonus cashback. Nah, buat kalian yang sekarang sedang ketipu langsung lapor, jangan ditunda. Tapi ingat lapornya penipuan online ya. Jangan lapor penipuan yang lain. Jangan lapor duit hilang gara-gara ketipu rayuan gebetan. Balik lagi Frederika jelasin kalau kasusnya simple, katanya uang bisa langsung balik. Tapi kalau udah ribet, OJK harus ngajak aparat koordinasi, bikin grup WA dulu, terus meeting sambil ngopi. Nah baru tuh grupnya cair, ngobrolnya nggak kaku, udah ada yang mulai share link berita, pas diklik kena phishing juga. Yang paling banyak kena sektor perbankan. Tapi jangan senang dulu, scammer sekarang udah canggih. Mereka nggak cuma kejar duit dari rekening bank doang. Mereka nyebar, nyolong e-wallet, tiba-tiba check out barang-barang di marketplace sampai masuk ke akun kripto.
Lo yang awalnya punya Bitcoin terus kena scam, Bitcoin berubah jadi koin jagat tuh. Koin jagat, ingat kan? Naik pohon tuh. Scammer udah kayak admin grup WA keluarga, rajin share link, tapi linknya hoax semua. Frederica bilang melawan scam itu harus dikeroyok rame-rame. Udah kayak nangkep maling jemuran. Kalau sendirian paling cuma teriak. Tapi kalau ramean, emak-emak sekampung keluar ngejar maling sambil live TikTok. Pas ketangkep bukannya dikasih ke polisi, tapi malingnya dimintain kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Kak Gem. Saya cuma maling jemuran, bukan rampok bersenjata. Target saya cuma daleman, bukan dompet negara. Manusia itu tempat salah dan lupa. Wajarlah manusia bukan nabi, boy. Sementara itu menurut laporan penipuan Asia dari Global Anti-Scam Alliance alias GASA 2024, 65% orang Indonesia udah jadi langganan penipu tiap minggu. Tiap minggu loh ini. Kalah tuh jadwal jemur kasur. Modusnya dari link palsu, undangan kerja halu, sampai investasi yang ujung-ujungnya nyuruh transfer ke rekening atas nama Mbak Yul. Padahal chatnya ngaku dari PT Masa Depan Cerah Abadi Sejahtera Tbk, WA Group Official Verified. PT-nya palsu, adminnya Tuyul. Tuyul dan Mbak Yul. Hei ya, si Ucil Tuyul yang suka melawan. Masih ingat kan? Masih. Sebagai solusi, OJK ngajak masyarakat buat lapor cepet. Jangan tunggu sampai scammernya kayak dulu baru sadar kalau ketipu. Dan buat pelaku kejahatan keuangan, sekarang ancamannya bukan main-main. Ada undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK yang isinya bikin scammer bisa dipenjara sampai 10 tahun, denda maksimal 1 triliun. Tujuannya biar scammer kapok, ganti profesi. Jual lontong sayur enak tuh. Apalagi buka malam-malam. Jadi lapar saya. OJK sekarang juga sudah bikin super tim bareng 21 kementerian dan lembaga. Namanya Satgas Pasti, singkatan dari Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Tugasnya blokir akses pelaku ke sistem keuangan dan merespon laporan masyarakat lebih cepat dari scammer. Ya semoga aja beneran ya. Nah sekarang udah masuk bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Biasanya banyak diskon-diskon palsu. OJK mengimbau agar rakyat tidak mudah percaya kalau tiba-tiba dapat kabar bahagia. Ibaratnya nih, isi pulsa sebulan sekali cuma goceng biar gak kena masa tenggang. Tiba-tiba dapat WA selamat Anda memenangkan voucher liburan ke Inggris. Klik link berikut ini untuk klaim hadiah Anda. Ya kali percaya bang. Sadar diri bang, jangan halu. Modal goceng sebulan mana bisa ke Inggris. Yang ada meringis. Kunci Inggris aja nggak dapet tuh. Cuma goceng. Scammer nggak boleh dibiarin, harus dikejar. Kalau bisa kejar sampai ke tempat mereka ngumpet sambil ngedit logo perusahaan palsu. Dan masyarakat wajib diedukasi biar nggak gampang ketipu lagi sama pesan WA dari Bank Konoha. Tapi pas nomornya dicek di aplikasi namanya aneh-aneh. Nggak usah diangkat penipu kelas berat. Tukang spam ganggu mulu. Jangan diangkat penipu ngaku sultan tapi minta transferan. Saking maraknya scam, Indonesia sekarang nggak cuma jadi korban tapi udah jadi markas operasi pelaku penipuan. Negara kita udah kayak kos-kosan elit buat para penipu digital. Kamar ber-AC, sinyal kenceng, razia jarang-jarang, tinggal pasang backdrop palsu langsung nipu. Buktinya 11 warga negara China ditangkap di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis 24 Juli 2025. Mereka nyewa rumah buat mengelola call center tipu-tipu internasional. Modusnya nyamar jadi polisi dari Detasemen Investigasi Ekonomi Distrik Wuchang, Wuhan, China. Simpelnya gini, penipunya WNA China, nyamar jadi polisi China, korbannya orang China. Tapi video call tipu-tipu dari Lebak Bulus. Ini scam apa dracin? Drama Cina. Ini scam apa dracin? Drama Cina. Biasanya gitu kan dubbingannya ya. Barang buktinya lengkap, ada puluhan HP, laptop, iPad, modem, router, SIM card bekas, dokumen Mandarin, seragam polisi, bahkan korek bentuk pistol.
yang nggak lengkap dokumen identitas pelakunya. Nggak ada paspor, nggak ada visa, nggak ada fotokopi KK, nggak ada SIM, apalagi kartu BPJS atau kartu Indonesia Sehat. Dan saat diperiksa mereka nggak ada yang mau ngomong, bukan bisu tapi sudah disuruh. Kata Kepala Imigrasi Pak Bugi Kurniawan, mereka sudah didoktrin untuk tutup mulut kalau ketangkap. Bahkan jawaban mereka muter-muter bikin makin gak jelas. Sekarang polisi dan imigrasi lagi kerja bareng Interpol buat ngebongkar jaringan tipu-tipu ini. Pelaku juga dikenakan pasal berlapis, kena ITE iya, KUHP iya, dan undang-undang keimigrasian mulai dari overstay, penyalahgunaan izin tinggal, dan masuk tanpa visa. Sebelumnya tanggal 4 Juni 2025 polisi menangkap seorang buronan berinisial AW. Bukan AW jualan ayam. Bukan AW komika juga. Tapi AW pentolan komplotan spesialis scam kripto dan saham. Dia ketangkap pas mau kabur di Bandara Suta. Udah siap boarding, tinggal dikit lagi jadi penumpang, malah jadi tersangka. AW dan komplotannya ini nipu lewat platform yang namanya susah dibaca. Huruf vokalnya dikit tuh. JYPRX. Gimana bacanya tuh? Jiprax ya kan? SJIPC. Sipec. Dan LEEDSX. Apa ini tulisannya nih? Litsex. Tahu ah. Nama platformnya keren, logonya glowing, tapi isinya cuma grafik tipu-tipu dan janji manis yang nguras rekening. AW ini dari sindikat internasional yang dikomandoi WNA Malaysia berinisial LWC. Aksi mereka ini memakan korban 90 orang dan bikin kerugian total 105 miliar rupiah. Gak berhenti di situ, tanggal 24 April 2025, Kodam 14 Hasanuddin gerebek markas penipuan bernama Passobis di Sidrap, Sulsel. Total ada 40 orang diamankan, usianya variatif dari bocah usia 15 tahun yang baru puber sampai om-om usia 45 tahun. Scammer lintas usia. Barang buktinya 144 HP, 8 laptop, senjata tajam, dan alat cetak resi. Modusnya juga banyak, mulai jual beli kendaraan palsu, investasi halu, sampai nyamar jadi anggota TNI pakai identitas palsu. Omsetnya luar biasa ini ya. Pokoknya jutaan rupiah per bulan. Bahkan puluhan juta rupiah. Kasus Passobis akhirnya dilimpahkan ke polisi dan dari penyidikan 20 ponsel ada 41 korban yang teridentifikasi. Tapi cuma 3 yang lapor resmi. Sisanya mungkin malu, sibuk, masih galau atau lagi nunggu mujizat ya. Nggak ada yang tahu. Akhirnya 37 orang dari 40 pelaku dipulangin dalam waktu 1 kali 24 jam sesuai KUHP. Tapi 2 hari kemudian 26 April ada korban baru muncul dari Riau. Kerugiannya sekitar 15 jutaan karena beli laptop goib, duitnya hilang, laptopnya nggak datang. Polisi akhirnya melanjutkan penyelidikan dan pada 24 Juli lalu 3 scammer baru ditangkap di Wajo, Sulsel. Kali ini mereka nipu WNA asal Malaysia. Nominalnya 150 juta rupiah. Modusnya simple, modal chat sama yakin. Pakai bahasa tertata, nada sopan, grammar bagus. Lebih rapi dari email HRD. Lebih sopan dari undangan rapat kelurahan. Ketua tim siber di Treskrimsus Polda Sulsel AKP Andi Reza Pahlawan pun mengimbau agar masyarakat lebih waspada saat beraktivitas digital. Karena sekarang penipuan udah nggak pakai topeng, cukup foto profil hasil editan AI. Tambahin bendera kecil di bio. Senyumnya meyakinkan. Saldo kita dilenyapkan. Sudah cukup rakyat dipermainkan, negara harus benar-benar hadir untuk memberi perlindungan. Jangan baru gerak ketika sudah ada yang teriak. Tunggu ada korban jatuh dulu, baru pada gerasa gerusu tuh. Karena menjaga negara bukan kayak jaga pos ronda. Nongkrong mulu di pos kamling, baru gerak kalau ada warga teriak maling. Ini bukan sekedar soal saldo yang tiba-tiba berkurang atau dana tabungan yang tiba-tiba hilang. Ini soal wibawa negara yang dipermalukan di tanah sendiri. Penipu dari China bikin markas di Jakarta, penipu Malaysia bikin jaringan di Indonesia. Pertanyaan besarnya, kok bisa mereka lolos dan masuk ke negara kita? Kalau mereka bisa ngebobol sistem segamblang itu, yang harusnya dibobol bukan cuma markas penipu, tapi seluruh sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan kita.
Negara nggak bisa terus-terusan ngasih pernyataan, imbauan, press release, dan baliho. Ini bukan seminar, ini darurat digital. Pemerintah harus turun tangan beneran, tangkap, jeblosin, bongkar sampai ke akar, dan tangkap dalangnya. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, tak. Jangan tunggu scam jadi budaya baru. Jangan sampai nanti scammer dijadiin duta literasi digital. Dikit-dikit duta. Kan dia padatnya jadwal manggungnya kan? Belum ngeronda tiap Rebo. Kalau negara terus kalah cepat dari penipu, rakyat cuma bisa doa sambil nahan air mata. Gak cuma saldo hilang, kepercayaan juga hilang. Iya, itulah tadi monolog kami di hari ini. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan kami akan hadirkan bintang tamu langsung dari Inggris. Harris J is in the house, yo. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.